Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah mimpi yang dialami seorang murid yang berguru kepada salah satu cici dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya. Sebut saja seorang murid tersebut dengan nama Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan mengalami mimpi bahwa dirinya sedang bermain futsal. Awalnya Fulan bermain bola futsal dengan teman-teman yang dulu pernah satu sekolah, satu SMK. Lalu tiba-tiba terjadi turun hujan yang deras sehingga timnya Fulan hanya tersisa satu orang saja, yaitu Fulan. Sedangkan tim lawan juga tersisa satu orang. Orangnya berwajah tua, usianya sekitar 45 tahunan. Fulan dan orang tua itu 1 lawan 1. Hasil pertandingan 1 lawan 1 itu dimenangkan oleh Fulan. Fulan unggul beberapa poin. Setelah itu terjadi banjir di lapangan tersebut. Banjirnya setinggi paha si Fulan. Warna air yang membanjiri Fulan itu warnanya bening. Kemudian Fulan keluar dari lapangan futsal tersebut dan Fulan juga melihat ada banjir yang terjadi di luar lapangan futsal. Bedanya, warna airnya agak keruh. Tinggi air yang banjir di luar lapangan futsal adalah setinggi di atas mata kaki sedikit. Setelah itu, Fulan melihat ada wanita cantik yang seksi di pinggir warung yang sedang kebanjiran. Setelah Fulan melihat kepada wanita itu sesaat, kemudian Fulan memalingkan pandangannya karena merasa takut. Itulah visual mimpi yang dialami Fulan. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena terdapat simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Ketika di dalam mimpi itu divisualkan bahwa Fulan awalnya bermain futsal bersama teman-temannya, itu maknanya adalah tarekat atau tata cara pelaksanaan ilmu syariat yang dilakukan Fulan di dalam menjalani kehidupannya itu masih sama dengan kebanyakan orang. Tetapi ketika hujan turun deras, kemudian yang tersisa pada tim Fulan itu hanya tersisa satu orang, yaitu Fulan saja, itu mengalami perubahan maknanya. Sehingga maknanya menjadi setelah ada ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ujian kebaikan, datangnya ilmu yang bertambah, datangnya suatu guru, mursyid spiritual yang dikenal, sedangkan orang lain selain si Fulan itu tidak mengalami hal yang sama seperti yang dialami Fulan, sehingga Fulan menjadi orang yang lebih utama daripada teman-temannya itu menurut sudut pandang Allah, sehingga divisualkan di dalam mimpi itu tersisa hanya Fulan saja. Teman-temannya sudah tidak ada karena tarekat atau tata cara pelaksanaan ilmu syariat yang disebut dengan mujahadah, berjuang dengan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu melalui sarana bertakwa. Pada mimpi ini hanya Fulan yang unggul di antara teman-temannya. Itu menurut sudut pandang Allah. Dan kemampuan yang dimiliki Fulan itu dihadapkan dengan orang tua yang usianya sekitar 45 tahunan. Yang mana usia 45 tahunan itu memiliki makna tersirat bahwa orang tersebut mewakili simbol orang yang memiliki banyak ilmu,
orang yang memiliki banyak pengalaman hidup karena usianya yang tua tersebut. Berbeda dengan Fulan yang masih muda, usianya masih 20-an. Seingat saya 27 untuk tahun ini. Maka ketika dihadapkan Fulan yang masih muda berlawanan 1 lawan 1 dengan orang yang usianya 45 tahun, kemudian Fulan mengungguli, memenangkan pertandingan tersebut, itu memiliki makna tersirat secara lahiriah. Amalnya yang dilakukan Fulan, anak yang masih muda, itu mengalahkan amalan lahiriah yang dilakukan oleh orang tua tersebut, oleh orang yang pengalaman hidupnya lebih banyak. Tapi ingat, ini hanya unggul dalam hal amal secara lahiriah, bukan secara batiniah. Tetapi Fulan dengan adanya kemenangan pertandingan tersebut, tiba-tiba hujan itu membanjiri si Fulan yang tingginya sepaha. Itu memiliki makna bahwa ketika Fulan di dalam kehidupannya diberi kemampuan, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu beramal soleh yang bisa mengungguli amal orang yang usianya tua, tentunya amal secara lahiriah, dia ada terbersit di hatinya, merasa dirinya mampu dengan dirinya sendiri, merasa ada nilai lebih dalam dirinya, yang bisa dikatakan itu adalah benih-benih perilaku ujub, perilaku bangga diri. Hal ini berkaitan dengan mimpi sebelumnya bahwa Allah itu menutupi jati diri Fulan sebenarnya karena masih ada rasa ujub di dirinya. Itu sebagai wujud sifat kasih sayang Allah supaya amal solehnya tidak Allah hapus. Karena perilaku ujub, perilaku tercela, perilaku yang haram itu bisa menghapuskan amal. Intinya, Fulan belum mampu menerima ujian kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diberi kemampuan beramal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Fulan mengiringinya dengan sifat tercela, mengiringinya dengan perasaan di dalam hatinya itu dengan perbuatan bangga akan dirinya, punya nilai lebih dalam dirinya, merasa lebih baik daripada orang lain yang tidak mampu seperti dirinya. Itu menurut sudut pandang Allah. Karena apa? Simbol dibanjiri itu adalah simbol orang-orang yang berdosa. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah itu menghukum orang berdosa dengan ditenggelamkan. Tetapi karena banjirnya itu airnya bening, yang mana bening itu sebenarnya simbol kebaikan, itu memiliki makna tersirat bahwa Fulan mendapat dosa dari amal ketaatan lahiriah yang dilakukan. Karena apa? Mengiringinya dengan sikap batin yang tercela. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Allah itu melihat hati dan amalan kita. Jadi niatnya dalam hati, keadaan hati dinilai sama Allah, dan juga amal lahiriahnya. Lahiriahnya juga dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika di luar lapangan futsal, Fulan juga dibanjiri air yang warnanya agak keruh setinggi di atas mata kaki sedikit. Itu adalah tentang dosa yang dilakukan mata lahiriahnya ketika melihat perempuan yang seksi di pinggiran warung. Dosa yang di atas mata kaki sedikit itu gambaran dosa kecil yang dilakukan anggota badan lahiriah. Sedangkan dosa yang di lapangan futsal, airnya bening tapi tingginya sepaha, itu dosanya lebih besar karena itu dosa yang dilakukan oleh hati. Seperti itu pada umumnya, ketika orang melakukan ketaatan secara lahiriah tapi batinnya yang berdosa, maka itu lebih sulit disembuhkan daripada maksiat lahiriah. Dosanya lebih besar yang dilakukan dosa hati. Jadi seperti itulah makna mimpi yang dalam Fulan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.